Italia yang berarti turut mengenalkan bahasa Italia kepada orang Indonesia, karena kan bahasa Italia masih peminatnya masih nggak terlalu banyak gitu. Dan satu lagi waktu pengen jadi ini penerjemah buku. Jadi bagi gue mungkin ada orang yang kalau misalnya kayak beasiswa, nggak apa-apa kali kasih ini aja bahasa yang ibaratnya kata-kata yang manis, yang penting dapet. Lalu setelah itu ya udah hak gue mau ditepati atau enggak. Cuma kalau bagi gue pribadi, apapun yang kita udah janjikan, apalagi kan beasiswa ya, yang pasti banyak orang yang mau, dan mungkin bisa jadi karena mulut kita manis, kata kita manis makanya diterima. Lalu bisa jadi ada orang yang dia tidak bisa merangkai kata dengan baik ataupun yang pesan, tapi jadinya nggak keterima padahal dia benar-benar itu, maksudnya dia alasannya mau dapat beasiswa itu dan benar dia mau kerjakan gitu, tapi nggak dapat karena dia misalnya nggak bisa merangkai kata dengan baik. Kan sama aja kita kayak mengambil kesempatan orang kan dengan misalnya kemampuan kita berkata-kata manis gitu loh, dan gue nggak mau seperti itu. Jadi mungkin walaupun udah di kantor udah capek banget, tapi ingat kalau misalnya janji, dan juga alhamdulillah sih sampai sejauh ini ngajar enjoy banget, karena kan kalau misalnya salah satu amal yang nggak bakal putus kan ketika kita meninggalkan salah satu ilmu yang bermanfaat yang bisa dibagikan ke orang lain. Jadi lebih ke ya pikirnya ini sih buat nanti tabungan di akhirat gitu loh. Walaupun nggak tahu misalnya sama Allah tuh dijadikan pantas nggak sih ini dijadikan tabungan di akhirat. Maksudnya gue nggak tahu ya. Cuman maksudnya nanti mencoba dulu gitu loh buat insya Allah jadi tabungan di akhirat. Luar biasa. Jadi ternyata alasannya tuh mulia banget ya. Makanya dia pengen udah capek, udah Senin sampai Jumat ya, Jumat. Iya, Jumat kerja. Terus biasanya ngajar nggak? Ngajar biasanya Sabtu pagi sampai siang, tapi sekarang lagi ambil yang kelas malam Selasa Kamis, jadi biar weekend bisa full istirahat. Oh iya sih. Capek banget sih. Iya pas foto kan karena sempat sakit terus sama dokter disaranin waktu yang kerja istirahat itu benar-benar yang kayak tamparan banget sih, karena waktu itu sakitnya sempat agak lumayan serius ya, karena kecapean. Faktornya benar-benar karena kecapean, stres, ya kan, pikiran itu yang memperparah. Makanya udah ya sekarang lebih perhatiin juga. Jadi benar-benar di 5 hari itu disibukin banget ya. Istirahat bisa kenyang. Pantesan lo bisa kesini ya? Iya. Karena kita nggak ketemu di Tilok. Di Titok. Titok. Itu benar lagi. Oh yang maaf ibu. Iya. Jadi setelah tadi kan lo ternyata, nah itu sih gue sih menggaris besarkan itu. Jadi kita tuh pintar banget biasanya cari muka orang gitu, terutama buat para pencari beasiswa gitu kan. Beasiswa itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan kata-katanya dia gitu. Dan banyak memang gue nggak tahu sih fenomenanya gimana yang penerima beasiswa, terutama yang luar negeri ya, gimana apakah dia balik ke sini untuk mengabdi atau tidak, gue juga nggak tahu banyak karena gue belum pernah ngeriset itu. Tapi yang jelas gue suka sih maksudnya dengan prinsipnya Viani itu justru yang harus dicontoh buat teman-teman ketika ngomong untuk mendapatkan beasiswa, buktikan gitu bahwa lo tuh beneran akan melakukan itu ketika pulang gitu. Apalagi yang orang daerah ya, biasanya kan dia pasti ngomongnya memajukan daerahnya gitu kan. Buktikan bahwa teman-teman tuh dapat beasiswa itu memang mau memajukan daerahnya, bukan cari kerja di Jakarta, penuh Jakarta, mohon maaf gitu. Ini dari hati banget ya. Saya. Iya, maksudnya tapi emang benar. Jadi biar pemerataan SDM juga kan sebenarnya gitu, SDM unggul kan. Indonesia maju ya. Iya. Jadi itulah maksud dan tujuan dari beasiswa itu sendiri. Rata-rata kan seperti itu sebenarnya. Makanya yang daerah tertinggal, yang dia lulusan yang di daerah itu diutamakan justru, walaupun bahasa Inggris itu lebih rendah gitu, soalnya dibanding orang di kota gitu, karena tujuannya sebenarnya itu. Nah, tadi kan udah nih ya perjalanan lu tentang Prancis, lu berarti udah kelilingnya Uni Eropa ya kan. Asik banget ya sih, semoga lu bisa nanti suatu saat gitu kan.
ke sana kalau misalnya banyak duit kita cari ini tour guide yang gratisan ya. Ya Boleh nanti bayarin pesawat, hotel. Oh, banyak banget dibayarin Kan gratisan. tuh. Gratisan, mohon maaf kan gratisan. Maksudnya ikutan dia trip gitu ya kan. Boleh. Ya suatu Kalau ada saat rezeki, nanti. amin. Iya, siapa tahu nanti kita reunian Iya, terus kan udah tahu loh. Ya kan? Biasanya di itu, dia apa namanya, demonstrasi movie. Oh, di Pesgiwa, Itu sih. Nah, terus kan dari perjalanan itu kan nggak sebentar ya Via, itu kan panjang banget dan apa ya, banyak orang yang punya prinsip mungkin karena dari jalur ini kayak mungkin sastra Prancis itu kan yang jarang banget ya ada di Indonesia gitu ya, maksudnya masih orang mungkin masih awam, dan Prancis itu kan dinilai maksudnya bukan termasuk negara Islami ya nggak sih. Nah sedangkan lu seorang muslim nih, nah terus waktu itu memang belum berhijab gitu kan, belum. Nah lu masih lanjut aja nih. Nah kan ada banyak orang, beberapa teman gue juga beberapa ada yang tapi ini gue gak nyalahin ya, ini prinsip hidup dia dan gue sangat menghargainya. Mungkin dia menganggap bahwa kalau semisal dia pakai hijab itu akan mempersulit dia untuk bekerja, katanya seperti itu. Dan apalagi yang gue tahu, ini lo boleh koreksi apakah ini benar atau salah, bahwa mungkin Prancis itu belum terlalu welcome ya sama penampilan kita yang kayak gini gitu. Sebenarnya mungkin karena ini prinsip negaranya memisahkan hubungan antara negara dan agama. Jadi nggak cuman hijab, maksudnya Islam aja yang nggak boleh pakai atribut di ruang-ruang publik, misalnya bekerja di kantor pemerintahan, lalu sekolah di sekolah negeri itu Negeri sana? Iya, negeri sana. Tapi maksudnya nggak cuma hijab aja, tapi semua simbol agama, misalnya kalung, salib ataupun topi itu sekecil, pokoknya nggak boleh atribut keagamaan. Itu sebenarnya prinsip negara mereka yang memang udah dari dulu. Jadi ya maksudnya kalaupun ada yang misal kayak jujur aja aku di kantor itu buka jilbab, tapi aku usahakan kalau misalnya ngambil makanan di depan satpam yang cuman nggak nyampe semenit, cuman ngambil dari abang GrabFood atau GoFoodnya, tetap pakai jilbab gitu loh. Tapi maksudnya nggak yang kayak gimana sih negara ini kok kayak nggak menghormati bla bla segala macam. Kalau bagi aku ya karena memang aku dari awal udah tahu konsekuensi kerja di sini seperti apa. Ya mungkin aku nggak mencari pembenaran ya, berarti boleh dong buka lepas, nggak cari pembenaran, cuman ya aku akuin salah, maksudnya ya belum, mungkin berhijab memang masih belum sempurna, tapi mungkin saat ini masih ya nggak munafik, masih mikirin juga misalnya uang ataupun dari segi pekerjaan yang suka, ya masih mikirin hal itu. Makanya di kantor maksudnya nggak yang membela diri, gue kan kalau gini, enggak sih. Ya memang kenyataan ya nggak masalah sih, maksudnya kan proses belajar ya. Dan juga maksudnya nggak yang kayak marah-marah kenapa sih di kantor nggak boleh bla bla segala macam, karena memang dari awal udah tahu konsekuensinya. Dan dari dulu itu, dari semenjak belajar di kampus juga tahu prinsip negara mereka kayak gimana gitu. Gue sangat menghargai prinsip itu Iya, ya, dan udah tahu banget. Iya, dan maksudnya tetap ada kok ruang buat sholatnya gitu, jadi nggak yang nggak yang bener-bener intoleransi gitu ya. Mereka ini kok toleransi, cuman mungkin ya karena prinsip negara yang memisahkan hubungan negara dan agama. Iya, jadi memang untuk atribut tidak boleh. Cuman kalau dia tahu kita Muslim, dia Hindu atau Buddha, dia semua kita butuh iya, dia nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya. Ternyata cukup toleransi juga ya. Iya kok, sangat tinggi toleransinya. Cukup toleransi. Mungkin kedepannya ada perubahan-perubahan, kita nggak tahu ya kan. Semoga ya kan. Jadi ya kan kita nggak tahu nih, kayak misalkan di Jepang itu kan sama juga kan, awalnya kayak gitu. Terus kemudian saudara gitu kan, dia nego itu kan, akhirnya dikasih tempat sholat. Dulu nggak ada loh tempat sholat, akhirnya dikasih tempat sholatnya di sekolah, itu ditaruh di perpustakaan. Kalau di tempat kerja itu biasanya di tempat istirahat muka gitu, dikasih space kecil atau gudang yang jadi dia memperbolehkan gitu. Ya sih benar. Jadi semoga
Vianney diperlancar di situ, Amin. ada solusi Gimana- terbaik. Dimanapun, maksudnya kalau gue sih doain sekarang lebih ke nanti kedepannya dimana misal haruskah pindah kerjaan ataupun tetap di situ ataupun misalnya berhenti kerja karena misal alasan sesuatu ya, yang penting dulu itu yang terbaik yang Allah pilih gitu aja sih. Yes. Jadi nggak Pokoknya terbaik ya Iya. Vianney. Dan gue juga penasaran sih sebenarnya kan Vianney itu kan termasuk yang baru memutuskan hijab itu Iya. akhir-akhir ini ya kan. awal tahun per 1 Januari 2019 Tuh. ya apartemen per 1 Januari harga naik Shay. Insya Allah saya juga per 1 Januari gimana sedikit amin. Iya benar. Kayak ya yang nggak masalah. resolusi baru iya. Benar. Ini resolusi tahun baru adalah lu memakai hijab. Iya. Dan itu sudah lu terapin ketika keluar dan ketemu sama teman kayak nongkrong Iya. gitu kan. Biasa kita ketemuan ke rumah gue atau ke rumah yang lain gitu kan, lu udah mulai pakai hijab. Apa sih yang sebenarnya mendasari lu pakai jilbab itu sebenarnya yang gue bingung. Sebenarnya kalau ditanya apa yang menjadi alasan, jujur sampai sekarang kalau ingat itu kayak gimana ya, benar-benar ya udah itu yang namanya dibilang hidayah mungkin, maksudnya gue nganggap oh Vianney itu sekarang manusia yang lebih baik, yang hijrah, enggak, cuma maksudnya benar-benar itu hidayah bagi yang merasakan. Kenapa? Karena mungkin Tisa udah tahu kan ya pas dulu zaman kuliah gimana kalau misalnya Tisa kayak pick up, misalnya Tisa cuma bercanda doang padahal kapan berhijab, gue marah kan, itu benar-benar gue marah loh kalau ditanya kayak itu, kayak ibaratnya lu kok ngurusin banget sih hidup orang bla bla, itu maksudnya pertanyaan gitu aja bikin gue emosi gitu loh, karena bagi gue ya kalau untuk masalah itu ya itu masing-masing dan gak usah disuruh-suruh, maksudnya gak usah disuruh, padahal dalam ini yang gue percaya ya, dalam agama Islam itu kan wajib bagi perempuan yang sudah balik untuk menutup auratnya gitu loh. Nah sampai waktu itu pernah yang ibaratnya sering mungkin mengingatkan dan juga mengingatkan si nyokap sih, kayak kak kapan kamu berhijab gitu. Adikku kan yang paling kecil udah berhijab, dia nazar dia pas masuk berhijab, terus adikku yang satu lagi memang belum, cuman kayak nyokap kak kapan pakai hijab, dan aku juga gitu sama kayak kalau reaksi kalau gitu ya marah kayak kok mama gitu sih, udah sih mah nggak usah dipaksa-paksa, harus dari hati, yang penting perilaku dulu baik berbeda segala macam. Dan memang kalau ditanya dulu mau pakai hijabnya kapan, entar kalau nanti udah punya anak atau misalnya udah nikah ataupun nanti pas udah tua. Terus ada banyak juga yang ngomong nah, emang yakin umurnya nyampe, itu sih yang bikin pas kalau dikira sama orang langsung diam kayak aduh bener juga ya, tapi langsung dengan pintar ngasih bilang ya udah sih positif thinking aja, minta panjang umur, semoga sebelum meninggal dikasih kesempatan pakai hijab dulu. Tapi kan akhirnya di suatu ketika beberapa orang terdekat gue meninggal, kayak kakaknya mama, gue yang meninggal itu kakaknya papa, kakaknya mama 2, kakaknya papa 2, jadi dua-duanya satu, dari pihak mama tante om, lalu dari pihak papa juga tante dan om, jadi 4, gue udah kehilangan 4 om dan tante. Nah di saat itu gue yang melihat, maksudnya yang tadinya orang terdekat gue ya masih ketawa-ketawa, maksudnya kalau kumpul-kumpul bareng ada terus hilang, nggak ada. Dan anehnya itu bukan aneh, maksudnya namanya juga orang terdekat sih ya, suka datang bisa ke mimpi gitu loh, kayak alhamdulillah dalam mimpi tuh semuanya, alhamdulillah om dan tante-tanteku itu semuanya dalam keadaan yang baik, maksudnya gak yang kayak merana, dan mudah-mudahan insya Allah mereka juga tinggal dalam keadaan husnul khatimah gitu, amin. Jadi kayak mikir gitu loh, oh iya ya mereka tuh udah gak ada, ketemu tuh cuma dalam mimpi gitu loh. Terus kayak mikir kalau gue kayak gitu gimana ya gitu. Terus sampai suatu ketika mimpi yang sejujurnya sampai saat ini itu mimpi yang ini kita kalau mimpi kan suka lupa kan, kalau dari bangun tuh lupa mimpi, tapi itu durasinya nggak lama sih mimpi, cuman bener-bener yang gue masih inget dari awal itu mimpi sampai terakhir mimpi, dan sampai gue bangun itu gue masih inget rasanya, bukan maksudnya nggak bisa digambar, cuman kan rasanya masih kerasa ya gitu. Jadi waktu itu gue mimpi
pokoknya tiba-tiba di suatu rumahnya kayak sederhana gitu biasa. Kan kalau orang meninggal kan ada papan tulis misalnya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, setelah meninggal siapa, jam berapa, dikubur jam berapa, itu nama gue. Nama gue Viani. Terus orang-orang pada ngayat kan, terus pada nangis, terus langsung settingnya berubah ke kuburan. Nah di kuburan orang-orang pada nangis kan, terus gue kayak itu nama gue gitu kan, maksudnya itu gue gitu dalam mimpi itu gue meninggal. Terus orang-orang ya gue kayak apa sih, panik itu nggak ngeh ya, berarti kan gue nyadar itu kan gue udah jadi arwah gitu loh, dan memang itu jasad gue dalam situ. Nah dalam mimpi gue itu ada bos gue, tapi bosnya bukan bos gue sekarang, pokoknya ada dalam mimpi itu dia sebagai bos gue. Dia orang terakhir yang ngunjungin makam gue. Terus gue kayak gini, aduh kalau ibu itu pergi 7 langkah, ketika dia pergi gue ditanya malaikat dong. Terus dia habis nunduk itu berdoa, terus dia megang bunga gitu, abis itu kan dia pergi. Gue ngitung dia pergi, gue hitung 1, 2, 3, terus nah dalam hitungan itu sambil gue ngitung, gue nangis gini, ya Allah saya udah meninggal, saya kan belum berhijab. Kayak gimana ya, kayak tahu maksudnya selama ini yang membayangi gue ya, gue tahu hijab itu wajib. Kan gue bilang semoga nanti kalau udah sebelum meninggal dikasih waktu. Nah dalam mimpi itu gue ibaratnya udah waktu udah habis kan, tapi gue udah meninggal duluan. Dan gue mikir dalam mimpi itu, ya Allah minta apa, saya mau ketemu malaikat sebelum berhijab, nanti disisa gimana dong ya Allah, saya takut. Sampai hitungan ke-7 gue hitung bener 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 7 kak. Dalam mimpi gue tuh kayak aduh ketemu malaikat, disiksa deh gue. Pas 7, hitungan ke-7 gue bangun dan gak nangis, kayak langsung kayak mikir, kayak mata juga sih ngeliat cuma ke atas. Hidup apa enggak gitu. Iya kayak hidup, masih hidup, itu cuma alhamdulillah gitu. Itu yang salah satu yang terbesar. Dan itu juga hal lainnya adalah waktu itu pas dikasih tahu sama bos kalau misalnya mau dikirim training ke Prancis, kayak itu kan bagi gue membahagiakan banget karena memang pengen lagi ke sana, tapi dia nggak mau yang pakai uang sendiri buat jalan-jalan, tapi pengen yang nanti pas ada cerita buat anak cucu loh, misalnya kesana mama nenek karena bisa training dari kantor, jadi biar ya seenggaknya cari dia cerita manis nanti pas di hari tua. Yang itu benar mau dikirim ke Prancis, dan waktu itu dikirimkan akhir November sampai awal Desember, 2 minggu, seminggu 3 bulan, seminggu jadi 3 minggu. Udah niat sih kalau pulang dari sana sebagai bentuk rasa syukur karena berkali-kali doa gue yang besar udah dikabulin, yang pengen berhijab gitu loh. Dan pokoknya sebenarnya tahun lalu sih yang benar-benar lumayan ini, maksudnya kayak ya karena memang tiba-tiba yang tadi nggak suka dengan ceramah, terus jadi seminggu sekali tiap Rabu ke kajian gitu, ke kajian sepulang kerja. Aduh capek banget loh. Capek. Dan waktu itu ucapan yang Ustadznya bilang yang nggak semua yang datang ke sini itu, maksudnya ya semua yang datang ke sini itu atas hidayah dari Allah, bukannya kalian tuh datang tanpa sebab. Itu hidayah dari Allah, dan tumbuhan hewan tuh mendoakan semua orang datang ke sini, walaupun misalnya kan capek, yang nggak munafik gue kesana ngedenger bener-bener ngedengerin fokus ya, kadang kan juga kok capek duduk tapi kadang tidur ataupun main handphone ataupun misalnya ngobrol sama teman sebelah, tapi seenggaknya kan kata dia yang penting udah duduk sini itu udah bagus banget, maksudnya udah ada langkah gitu loh. Nah udahlah, setelah itu pas pergi ke Prancis itu benar sendiri, jadi training 2 minggu. Tuh jadi tanya cerita ngapain? Gue training habis itu jalan-jalan sendiri kemana-mana, dan selama perjalanan itu gue sendirian. Kali ketemu orang, misalnya waktu itu main ke Jerman sama Itali, itu ketemu sama teman-teman di sana, tapi kan yang perjalanan sendiri itu banyak, misalnya kayak ketemu orang jahat, terus kayak akhirnya gue mau nangis, tapi gue inget aduh kalau nangis nanti gue bakal tambah jahat, takut dijahatin beneran. Akhirnya gue zikir, ya Allah nolongin, ada aja yang nolongin. Udah gitu hal yang kecil sih, maksudnya mungkin kayak hal kecil tapi bagi gue berkesan banget. Misalnya kayak waktu itu pas di Jerman kaki gue sakit, waktu itu lagi jalan-jalan sama temen, ada main UT